Mondoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 bersama saya Romo Martinus Ngarlan. Saudara-saudari, sahabat Tuhan terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 15, 19 sampai dengan 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Tuhan yang terkasih, hari ini kita pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef. Kita akan belajar bagaimana keluarga kudus ini hidup sebagai keluarga beriman. Maria dan Yosef adalah pribadi-pribadi beriman yang tangguh. Mereka dekat dengan Allah dalam doa dan ibadah. Mereka taat pada perintah Allah. Maria menerima tugas mengandung dan melahirkan Yesus. Yusuf diperintah untuk mengambil Maria sebagai istri, dan Yusuf sanggup menjalaninya. Yusuf taat pergi ke Mesir untuk menyelamatkan Yesus dari ancaman Herodes. Yusuf kembali ke Nazaret sesudah Herodes wafat. Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus dalam usia 8 hari di bait Allah. Itulah bukti kedalaman iman keluarga ini dekat dan taat hanya kepada Allah. Maria dan Yosef juga mengajari Yesus untuk rajin ke bait Allah. Bahkan dalam usia 8 hari, Yesus sudah dipersembahkan di bait Allah. Tiap tahun, Yesus pun diajak ke bait Allah. Dan dalam usia 12 tahun adalah wajib bagi umat Israel laki-laki untuk berziarah ke bait Allah. Dan Yesus pun dibawa oleh orang tuanya dalam peziarahan itu. Saudara-saudari, sahabat Tuhan terkasih, selain materi-materi dan kebutuhan lainnya, Maria dan Yosef mewariskan hidup beriman, hidup rohani pada Yesus. Maka orang tua mestinya memberikan contoh teladan kepada anak-anaknya, menjadi pribadi beriman yang dekat dengan Allah dan taat kepada Allah. Saudara-saudari, sahabat Tuhan terkasih, zaman sekarang banyak terjadi kelalaian atau kesalahan dalam mendidik anak. Banyak terjadi tanggung jawab pada anak itu hanya dipenuhinya kebutuhan lahiriah saja. Semua dicukupi agar anak enggak rewel, agar tenang, agar enggak menangis. Orang tua enggak mau repot. Maunya yang praktis-praktis saja, yang simple. Anak tidak bikin repot orang tua. Agar anak bisa diam tenang, tidak mengganggu pekerjaan dan kegiatan orang tua. Masih anak-anak pun sering dibelikan HP, biar anaknya enggak rewel. Namun sayangnya sering enggak didampingi dalam belajar.
Anak sejak kecil harus dikenalkan pada Tuhan Yesus, saudara-saudari yang terkasih. Dikenalkan pada Bunda Maria, dan dikenalkan juga pada gereja. Anak-anak kita ajaklah untuk ke gereja minimal seminggu sekali, dan juga diajak ke sekolah minggu, bina iman anak-anak, agar mereka mengenal Yesus, mengenal Maria, mengenal gereja, dan mengenal teman-teman seusianya. Itulah pembinaan iman dalam keluarga yang diharapkan terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Kita belajar pada keluarga Kudus Nazaret, Maria, Yosef, dan Yesus sendiri menjadi keluarga yang sungguh-sungguh dekat dengan Allah dan keluarga yang taat hanya kepada kehendak Allah. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari baru ini, atas kasih yang boleh kami rasakan dan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur juga atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan pagi ini. Kami mohon semoga dengan firman-Mu, bersama dengan keluarga Kudus Nazaret, kami sanggup untuk semakin dekat dengan Engkau, bersama dengan keluarga kami masing-masing, dan juga menjadi keluarga yang taat hanya kepada Allah, bukan kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Ajari kami untuk meneladan keluarga Kudus Nazaret, Maria, Yusuf, dan Tuhan Yesus. Kami serahkan kegiatan kami hari ini, dinamika hidup kami, dan segala aktivitas kami di dalam tangan-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, dan dinamika kehidupan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.